Shalom Bapak Ibu, welcome to end of year Sunday service at FLC. Nama saya Pastor Andy Ambarita dan saya pada hari ini akan mendamping Bapak Ibu dalam penyembahan. Tapi sebelum kita masuk, mari kita renungkan semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Kasih setia Tuhan, kasihnya Tuhan, Dia nyatakan dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat pertolongan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Di saat ini mari kita buka dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu yang kami mengalami sepanjang tahun ini. Kami rasakan hadirat-Mu di dalam setiap musim yang kami lewati Tuhan, dan tangan-Mu selalu menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang dari isi hati kami Tuhan. Kami mau mengekspresikan semua rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa apa yang kami lakukan dimanapun kami ada di saat ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan, di mana sepanjang tahun depan Tuhan, hidup kami menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu di hidupku. Terpujilah Engkau. Mari Bapak Ibu di mana Engkau ada sekarang, mari angkat suaramu, mari kita sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kau memberkatiku berlimpah-limpah. Ku syukuri hadirat-Mu. Terpujilah Engkau.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah doa kami Tuhan. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencanamu, untuk hidup dan tinggal di dalam Engkau Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu harapan kami. Engkau adalah sauh kami Tuhan. Di dalam setiap musim yang kami lewati, Engkau selalu hadir di antara kami Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami Tuhan. Kami syukuri Tuhan hadirat-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku, oh betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Seumur hidup kami Tuhan, kami serahkan sebagai korban yang hidup di hadapan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku, oh betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Mari kita akan suara kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Inilah doa kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga Forward Living Church di hari yang spesial buat kita semua, buat semua umat manusia. Karena kita ada di hari Minggu terakhir, tanggal 28 Desember 2025. Sedikit lagi, dalam perkenanan Tuhan kita percaya kasih-Nya memampukan membawa kita semua untuk menyeberang ke tahun yang baru.
Dan saya percaya sebagai gereja, kita bersyukur di ibadah minggu terakhir ini semua keluarga FLC diajak untuk bisa beribadah secara online sama-sama. Di tengah musim di mana banyak keluarga, banyak teman-teman kita juga yang liburan, kembali ke tempat tinggal asal bersama dengan keluarga besar. Saya percaya ibadah Tuhan tidak berhenti. Karena seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kegiatan kita sampai di penghujung tahun ini, itu adalah ibadah sejati kita. Dan saya percaya sebagai gembala, sebagai yang dititipkan Tuhan untuk bersama-sama mengelola, menghidupi, merawat gereja lokalnya FLC, Forward Living Church, ada pesan yang Tuhan titipkan untuk kita semua sebagai domba-dombanya, sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, bisa menerima apa yang Dia rindukan kita dapatkan. Menjadi pelita dan terang untuk hidup rumah tangga dan keluarga kita. Saya ajak kita semua dimanapun Anda berada, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu yang gak pernah capek, gak pernah bosan. Memperhatikan setiap langkah hidup kami, keluarga kami, bahkan segala sesuatu yang sepanjang 1 tahun ini Engkau izinkan. Kami sadar banyak kurangnya Tuhan. Ada banyak ketidaksesuaian, ketidaktaatan yang terjadi di hidup kami. Tapi izinkan dengan kerendahan hati kami di minggu terakhir tahun ini. Kami membawa seluruh gestur hidup, jiwa, tubuh kami lewat ibadah ini. Untuk bersekutu kepadamu. Bahkan memohon belas kasih, memohon pengampunanmu. Yes Jesus, ampunilah lagi akan setiap dosa dan pelanggaran. Biar firman-Mu hari ini yang kami dengar, kami percaya akan menjadi kekuatan pelita di kehidupan penghujung tahun kami ini. Kami percaya ada maksud yang luar biasa, yang supernatural, membawa segenap kehidupan kami untuk kembali kepada rencana-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk menyambut setiap benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita katakan amin. Saya percaya di awal sahabat saya, Pastor Andi Ambarita, telah membantu mengajak kita di dalam hadirat penyembahan. Dan saya percaya dari tadi, waktu Anda menyaksikan beberapa menit online service ini, mujizat sudah terjadi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saat ini di penghujung tahun, setiap suami, setiap istri, anak-anak, orang tua, setiap pribadi, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kekuatan, terima pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus, ya betul, saat ini dimanapun Anda berada, saya percaya keluarga FLC, Anda ada dalam kekuatan perlindungan Tuhan. Dan beberapa menit ke depan, saya ajak kita sama-sama menerima firman yang Tuhan sudah titipkan untuk kita semua. Saya mau beri judul, Do What You Need to Do. Just Believe. Do what you need to do. Just believe. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Percaya saja. Itulah pesan Tuhan. Di minggu terakhir tahun 2025 ini gereja Tuhan FLC. Lakukan. Jangan ditunda, jangan dipending. Segera lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Anda hanya perlu percaya. Pesan ini buat Anda, pesan ini buat saya, buat kita semua. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena itu yang perlu kita lakukan sekarang. Kembali kepada Dia. Kembali kepada rencananya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 berkata, oleh sebab itu saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu. Tidak ada kata pesan atau motivasi bahkan sebagai gembala, sebagai pemimpin pribadi yang dipercaya, dititipkan Tuhan dalam gereja lokalnya. Saya hanya mau mengajak Anda semua, terlepas kondisi keadaanmu, Anda dan saya kita punya banyak cerita. Nggak ada yang sempurna, banyak yang belum beres, banyak yang belum tuntas, banyak yang belum selesai, masih banyak komplain, pertanyaan, keluh kesah kita, semua punya itulah. Sometimes kita ceritain, sometimes kita pendam, kita diem, kita menunggu karena ya kita pikir
Ya, hari demi hari, banyak bulan, banyak waktu berlalu begitu aja seperti pengulangan. Lama-lama hidup kita kayaknya semua pergerakannya hanya otomatis. Tapi saya percaya kalau hari ini kita di bawah Tuhan, bahkan di minggu terakhir, semua karena anugerahnya. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi keluargamu. Dia merindukan Anda. Dia sangat sayang sama Anda. Tapi sebagai gereja Forward Living, kita percaya hidup kita sangat aktif, sangat dinamis. Kita juga harus melakukan sesuatu, kita harus punya inisiatif, bergerak. Dan tentunya kerinduannya adalah, dan ini pesan firman-Nya, kembali ke dalam pertobatan. Kembalilah kepada Allah, supaya menghapuskan dosa-dosamu. Tuhan akan datang kepadamu, dan kalian akan mengalami kesegaran rohani dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan Tuhan akan menyuruh Yesus yang telah datang, yang kita rayakan di 1 minggu kemarin. Dia diminta datang kepadamu karena ia sudah ditentukan oleh Bapa, oleh Allah, menjadi Raja Penyelamat untukmu. Saya percaya ini waktu yang terbaik untuk kita diteguhkan akhir tahun ini. Jangan tunda-tunda. Ayo, jangan keras kepala, jangan bebal, jangan susah. Jangan terlalu banyak pikiran-pikiran, karena pada akhirnya waktu kita kembali kepada Kristus, waktu kita bertobat, hal yang perlu kita lakukan di akhir tahun, fokus lagi dengan semua yang ada di dalam kita. Bukan apa yang ada di luar. Mungkin kita pikir segala sesuatu yang kita rindukan, kita mau capai, yang kita harapkan, ya semua itu yang di luar penting untuk menunjang kehidupan keluarga kita. Tetapi jika saya berkata, tanpa Tuhan, tanpa Kristus, tanpa Injil yang hidup itu, untuk kita undang bertahta dan hidup di dalam kita, hidup kita gak worth it, gak ada gunanya. Sehingga hari ini saya mengajak Anda semua dimanapun Anda berada, yuk lakukan sebuah tindakan aktif untuk berbalik kepada Tuhan, kepada kasih-Nya. Lewat doamu, segera, lewat waktu, lewat momen kerendahan hatimu, izinkan jiwamu menjerit, mohon belas kasih kepada Yesus. Untuk apa? Untuk dimurnikan. Sehingga kehidupan kita bisa connect lagi. Dan saya percaya, saudara tahu apa yang terjadi jika Anda mau melakukan ini? Untuk bertobat, meminta ampun akan dosa-dosa dan kembali kepada Dia. Yang kita alami adalah born again. Kelahiran kembali. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nggak harus tahunnya baru. Yes, kita semua mau beberapa hari lagi menyeberang ke tahun depan. Tapi hari ini di minggu terakhir, saya ingin katakan, Tuhan memberikan kehidupan yang baru, waktu, kesempatan yang baru. Born again, kelahiran baru. Itu yang dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya saya berdoa dalam nama Yesus, kehidupan kasih setia untuk jiwa, untuk tubuhmu diberikan saat ini. Waktu Anda menyaksikan online service ini, terima kelahiran baru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lewat Roh Tuhan yang hidup, yang ada di dalammu, diaktifkan kembali. Maka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan total. Tuhan berikan kekuatan, harapan, keteguhan untuk bisa melihat dan menatap tahun yang baru. Dan menutup tahun ini dengan penuh hormat dan kebanggaan. Dan itu kan yang dikatakan betul gak sih di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ini bicara apa sih? Christian anatomy, segala sesuatu yang ada di dalam, bukan di luar. Dan dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita gak bisa membereskan segala sesuatu yang ada di dalam, karena itu adalah miliknya. Yang dibutuhkan adalah kerjasamanya kita. Dan kerjasama itu dimulai dari seluruh kehidupan internalmu, jiwamu, tubuhmu, kerinduan dari dimana kau mau memperkatakan kebenaran lewat mulutmu. Suaramu mengeluarkan bunyi syukur, pengagungan, hormat, dan terima kasih. Betul kita kecewa, kita ada kepahitan, kita ada kesusahan untuk menerima yang namanya keadilan, kesamarataan. Susahnya kita menghadapi kesenjangan yang sedang terjadi begitu berisik banget di sekitar kita. Dan kita pikir-pikir hidup kita kecenderungannya gak lebih baik. Tapi hari ini Tuhan mau ajak Anda.
punya ketenangan, punya damai. Karena yang terbaik Dia berikan di dalam kehidupanmu. Yang tidak bisa dunia berikan. Sehingga waktu engkau keluar, waktu engkau pergi, waktu engkau menjalani penutup tahun ini, engkau berjalan dengan kekuatan, kesegaran, hujan awal, hujan akhir. Kesegaran tadi katanya diberikan kepadamu. Supaya waktu engkau melangkah, menjalani hidup perjalanan menutup tahun ini, ada berkat-berkat rohani terjadi, engkau rasakan, engkau alami, dan pesan saya, bersaksi, dan ujungnya kemuliaannya hanya bagi Yesus. Itulah kenapa dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes, itulah kenapa 3 kebenaran yang mungkin kita bisa pakai nih menjadi momen tindakan gesture, tindakan aktif forward livingnya kita untuk berjalan menutup tahun ini. Yang pertama, tindakan yang bisa kita lakukan adalah have rest, istirahat. Serius, kelihatannya aneh karena kita biasanya menjelang tutup tahun kita justru mau melakukan banyak hal dan kegiatan. Karena segala sesuatu kita pikir ada yang perlu diberesin. Tapi tahukah, Dia merindukan Anda seperti Maria, bukan Marta, yang hanya sibuk walaupun baik. Karena seringkali kegagalan dalam hidup bukan terjadi karena dosa yang kita lakukan, tapi juga karena hal-hal yang baik yang terlalu sering kita lakukan, sehingga kita nggak punya prioritas untuk melakukan yang terbaik. Itu sebabnya, yuk ambil momen, have rest, istirahat. Karena itu juga yang diajarkan bahkan di Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Diselesaikan dari awal sampai ujung tuh, sampai akhir. Diselesaikan. Ketika Allah pada hari ke-7, waktu semua pekerjaan yang selesai, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Listen, perhatikan. Alkitab berkata, setelah semuanya selesai, berhentilah Ia. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Even God Himself, He stopped. Have rest, istirahat. So, take moment dalam waktu yang Anda bisa tentukan untuk, yes, I need to pause. I need to rest. I need to turn off everything yang bikin kita jadi punya banyak noises, keberisikan, suara-suara yang gak seharusnya kita dengar, gambaran-gambaran yang seharusnya kita kagak lihat, dan mulai mengganggu. Dan akhirnya tanpa sadar kita bukannya bisa punya ketenangan, tapi malah ngumpulin banyak sampah di akhir tahun. So listen, just have rest, turn off everything, have time to connect with Jesus Christ. Lewat doamu, lewat perenungan baca Alkitabmu, even God ngajarin kita untuk rest. Termasuk di Adam, waktu justru dia tidur, Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Justru saat Adam tidurlah, dari tulang rusuknya dibuat seorang penolong, Hawa, untuk membantu kehidupan. So listen, itu keuntungannya buat Adam, Tuhan lakukan saat dia istirahat. Hal yang sama, akhir tahun ini punya waktu rest, istirahat with your own family, with your inner circle. Jadilah dirimu sendiri, bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk refocus, realign lagi dengan segala sesuatu yang perlu diberesin di dalam. And it's just simple. It's all about honest and real relationship between us and Jesus. So no matter, I know we're not perfect, tapi kalau hari ini kita hidup, hari ini karena Tuhan yang jadikan buat kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersekutu, connect dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Itu yang kita perlu dan Dia merindukan kita melakukannya, so we can download, upgrade lagi all the system. Beberapa waktu lalu saya pernah khotbah tentang restart, bagaimana kita kembali ke factory setting. Sometimes hard restart, sometimes soft restart. But today, come on, let's celebrate in our rest time. Setelah kita istirahat untuk menutup tahun ini,
Take moment in calmness. Reduce speed. Kurangi semua speed, kurangi setiap kecepatan. And concentrate lagi kepada apa yang Tuhan rindukan, yang Dia udah rancangkan. Dan rancangannya tidak pernah gagal untuk saya dan untuk kita semua. So it's so beautiful. Kalau Anda bisa menyaksikan online service ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, ada kekuatan, ada wisdom, ada hikmat untuk kita fokus kepada apa yang di dalam. Kalau ada kekuatan yang supernatural di dalam, don't worry. Kita akan tutup tahun ini dengan kemenangan dan menatap tahun depan 2026 dengan harapan yang luar biasa hanya di dalam Dia. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah forget everything behind. Apapun yang ada di belakang, lupakan atau melupakan yang ada di belakang kita. Filipi 3:13 katakan, saudara-saudara, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya, dalam terjemahan sehari-hari, terjemahan sederhananya dikata, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini aja. Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di depan saya. Forward living, come on church, akhir tahun ini, dalam kasih waktu istirahat dan kita terhubung lagi dengan Tuhan. Kita punya kekuatan untuk merenungkan apa yang belum maju, apa yang belum ke depan, sama-sama di depan kita rindukan, kita majukan, kita kedepankan. Sehingga kita nggak stay, kita nggak behind, tapi bersama Kristus kita forward living. Dan kita mulai punya kekuatan dan kerinduan itu yang kita bawa di kehidupan di dalam kita di akhir tahun ini. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita tidak terperangkap dengan keberhasilan, bahkan dengan kegagalan yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Let it go, lepasin. Dan waktu kita lepaskan dan mendelete, agar kita juga punya kapasitas dan kekuatan untuk bisa menggapai apa yang ada di depan kita. So thank you. Dan tentu jangan pernah lupa ya, waktu kita mau menutup tahun ini, mungkin ini bonusnya. Ya mungkin Anda bisa letakkan di nomor yang keempat yang bisa kita lakukan. Jangan simpan dendam. Lepaskan pengampunan. Lepaskan blessing. So, lepaskan sorry. Ampuni. 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 Supaya waktu kita berjalan, nggak ada beban yang menekan belakang kita. Karena kita tahu, hidup kita, keluarga kita dibungkus oleh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, dia nggak pernah berlambat-lambat. Dia sangat progresif, dia sangat aktif. Kekuatan kasihnya untuk dunia ini. Bahkan buat sesama kita yang masih terhilang, kita berdoa. Bahkan bagi sesama kita yang dalam pergumulan yang berat, dalam setiap bencana alam yang lagi terjadi di negeri kita. Khusus yang di Sumatera dan Aceh, kita terus berdoa dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga kita dipeluk oleh kasih kehangatan kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kota dan bangsa kita dilindungi dan tetap rencana Tuhan digenapi atas Indonesia. Selamat menutup tahun ini. Persiapkan kehidupan yang terbaik. Hanya tertuju mata hati iman kita dan keluarga kita. Bawa semuanya kepada Yesus yang telah mengasihi kita. Telah datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dan saya akan berdoa buat perjalanan kehidupan iman Anda dimanapun Anda berada. Biar kita menjadi gereja FLC yang kuat. Very strong. Become a healthy church. Dan tentunya hidup kembali kepada gereja mula-mula. Menghormati Injil. Menghormati kedatangan Yesus. Menjadi sang juru selamat buat umat manusia. Dan akhirnya kita yang terhisap. Karena kita percaya dengan hati, percaya dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Maka saya percaya. Kuasa yang tidak terbatas. Saat detik ini Anda menyaksikan online service ini. Aku berdoa dalam nama Yesus dicurahkan di kehidupanmu. Di tempat tinggalmu dimanapun kau berada. Ada kasih. Ada suasana surga. Kelembutan Bapa, kehangatan, kepercayaan yang kau bisa rasakan. Sehingga Anda tahu di akhir tahun ini tidak ada yang tercerai-berai. Tapi kita semua bersepatu, bersepakat. Karena di mana ada kesatuan. Perhatikan, Tuhan katakan. Berkatnya diperintahkan untuk datang di kehidupan sampai bahkan saat ini di akhir tahun ini. Selamat hari Minggu, izinkan saya berdoa buat Anda semua dan saya menutupnya di dalam doa berkat.
Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang bekerja luar biasa tanpa batas. Aku berdoa, pegang tangan kami. Pegang setiap suami, setiap istri, setiap orang tua. Pegang setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kami. Keluarga besar kami, opa, oma, kakak, adik kami. Om, tante kami, bahkan setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Biar kami berjalan menyelesaikan tahun ini dengan kekuatan, dengan kasih dan perlindungan dari surga. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami menutup dengan kemenangan waktu saat kami punya momen beristirahat. Damai yang utuh kami terima. Kami terhubung kembali dengan Engkau. Kami diberi kekuatan, pengharapan. Karena kami tidak terikat dengan apa yang ada di belakang kami. Akhirnya dari mulut, dari hati kami ucapkan berkat buat semuanya. Kami tidak punya musuh, kami tidak punya keterikatan. Kami tidak dalam kegelapan. Sebab Kristus telah datang ke dalam dunia. Dan kami menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan. Maka kami dengan iman berkata, kemenangan sudah terjadi. Terimalah berkat hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kemanapun kau pergi, kasih karunia-Nya melimpah atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.